Shalom Tiberias. Kasih lu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang pastinya akan menjamin kehidupan kita sepanjang tahun 2025. Kita boleh bersama-sama mengucap syukur di hari yang pertama di tahun yang baru, di tahun 2025. Kita boleh ada di rumah Tuhan sebab kita tahu bahwa yang kita butuhkan di tahun yang baru ini, kita butuh Tuhan Yesus. Amin. Dialah Tuhan yang menjadi penolong setiap kita. Dialah Tuhan Yesus yang pastinya akan memberkati setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus yang pasti akan memberkati setiap kita sepanjang tahun ini. Hari ini mari sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk boleh memuji Tuhan. Sama-sama saudara kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus, lewat pimpinanmu ya Roh Kudus, kami sungguh mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan, betapa kami boleh merasakan kebaikan Tuhan yang terus terjadi sepanjang tahun yang lalu dan hari ini Tuhan. Di tahun yang baru, di tahun 2025, kami mengucap syukur. Kami mau mengawali tahun ini dengan ucapan syukur dan nyanyian kami Tuhan. Kami tahu apapun yang kami mau hadapin besok Tuhan, apapun yang kami mau alami Tuhan sepanjang tahun ini, kami butuh kekuatan dari Engkau. Kami cari Engkau Tuhan Yesus, kami cari hadirat-Mu. Biar pada sore hari ini setiap kami yang beribadah, siapapun kami Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, kami percaya waktu kami menyembah ada lawatan Tuhan yang ajaib menguatkan setiap kami. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan pasti berikan kelepasan. Ini kami Tuhan, dengan syukur kami undang hadirat-Mu, boleh bersama-sama dengan kami Tuhan. Berkuasalah Kau Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami siap menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, saudara. Mari angkat tanganmu, kita mengucap syukur sama-sama di hari yang pertama ini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari sama-sama jemaat Tiberias. Bapakku datang, kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Angkat tanganmu bersama-sama. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan
perbuatanmu. Katakan di hidupku Tuhan, di hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kami bersyukur. Panggil dia, saudara. Bapa, Bapakku datang. Kami datang Tuhan menyembah-Mu di sini, sebab kami percaya Tuhan, ku percaya kan ada bagiku. Angkat tanganmu bersama-sama jemaat ini. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat. Katakan ajaib perkasa perbuatanmu. Mari sambil kita bangkit beri bersama-sama jemaat Tiberias. Angkat tanganmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari nyanyikan, oh, ku nyanyi haleluya. Kami berseru Tuhan, kami percaya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Oh, kami percaya tahun yang baru Tuhan berikan anugerahnya. Oh, haleluya. Kami angkat tangan kami Tuhan, menyerahkan tahun ini Tuhan Yesus dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama jemaat Tiberias, angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Kita mau katakan dengan iman di hadapan Tuhan Yesus saat ini. Oh, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Jangan cemas, saudara. Haleluya. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami percaya Tuhan,
Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Kembali katakan di hadapan Tuhan Yesus. Aku bersyukur, oh, ku nyanyi haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, sungguh Engkau Allah yang hebat Tuhan. Kami melihat betapa perkasanya Engkau Tuhan Yesus di tahun 2024. Hari ini kami serahkan Tuhan. Tahun ini dengan kasih-Mu aku percaya Tuhan. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi
tinggi sama-sama saudara di hadapan Tuhan. Percaya sama Tuhan Yesus. Dia gak pernah sekalipun mengecewakan setiap kita saudara. Aku percaya kepadamu Tuhan. Sebab itu aku menyembahmu sore hari ini. Dalam nama Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Yesus. Aku sanjung Tuhan sama-sama. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab datang ke hadapanmu Tuhan Yesus. Dan ku datang menyembahmu Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Angkat tanganmu berserulah. Ku sanjung Engkau di tempat maha tinggi Tuhan, Rajaku yang berkuasa sepanjang tahun 2025. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Percayalah kepada Tuhan Yesus sama-sama. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Allahku, Kau lebih dari yang lain. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Yesus. Ku sanjung Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Allahku, Kau lebih dari yang lain. Kepadamu kami datang Tuhan, dan ku datang. Kami datang Tuhan, dan ku datang menyembahmu Yesus. Kami datang Tuhan, dan ku datang menyembahmu Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus sambil sorakan haleluya. Kami percaya Tuhan, waktu kami bersorak-sorai, waktu kami terus menyembah, waktu kami terus percaya kepadamu Tuhan Yesus, janji-Mu terjadi dalam hidup kini. Kami terlalu percaya di tahun yang baru ini kami boleh melihat janji-janji Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang nyata dalam hidup ini. Kami serahkan Tuhan hati kami Tuhan, kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak-sorai haleluya. Sama-sama katakan amin.
Boleh tangan-tangan yang bersuka cita pada sore hari ini. Kita boleh salam kiri kanan kita. Katakan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mengucap syukur di hari pertama di tahun yang baru. Kita datang menyembah memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Sama-sama Tiberias. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Mari bersama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan sama-sama ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Yang bersuka cita bersama-sama dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Yang percaya kita punya Tuhan yang sanggup menolong setiap kita sama-sama. Kita boleh suarakan haleluya. Sebab Allah sanggup melakukan segala perkara sepanjang tahun 2025. Kami percaya kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Semua Allah sanggup melakukan. Kita percaya dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah
Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Yang mengasihi Tuhan, sama-sama nyatakan. Allah sanggup melakukan kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan dulu, sekarang dan selamanya. Masuki tahun yang baru dengan iman percaya. Sama-sama kita punya Tuhan yang luar biasa. Allah sanggup melakukan dulu. Jika 2024 Tuhan menolong setiap kita percaya tahun 25 Tuhan juga menolong setiap kita. Allah sanggup melakukan dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya lebih dahsyat lagi. Allah sanggup melakukan dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya dulu, sekarang, dulu, sekarang dan dulu, sekarang, dulu, sekarang dan dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita berikan tepuk tangan paling luar biasa, sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Boleh kembali silakan duduk. Bapak Ibu cuma dikasih Tuhan, kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, sanggup menyertai, sanggup menolong setiap kita yang percaya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus kita. Puji nama Tuhan. Terlebih dahulu bersama-sama mari kita saksikan itu video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Tidak semua orang mempunyai hati yang sama tentang kelahiran atau kedatangan Allah ke dunia ini. Bagaimana hati tokoh-tokoh atau juga orang-orang dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita. Sukacita yang meluap di hati dan kerinduan untuk dapat berjumpa dengan Juru Selamat yaitu Kristus. Sehingga rela berkorban dan mempersembahkan yang terbaik dalam menyambut Natal. Dan kemudian hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan hati biasa-biasa saja, hati yang acuh tak acuh, bahkan hati yang apatis, tahu benar di mana Mesias akan dilahirkan, tetapi tidak mau bersusah payah mencarinya. Tidak ada respon yang sungguh-sungguh. Dan hati menyambut kelahiran Yesus seperti hati Raja Herodes, hati yang dipenuhi kebencian kepada Kristus, berpura-pura hendak menyembah Yesus, tetapi hanyalah tipu muslihat. Nah, mari kita renungkan bagaimana dengan hati kita. Apakah kita menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita, dengan biasa-biasa saja seperti ahli Taurat yang tidak peduli, atau bahkan seperti Herodes yang menyambut Natal dengan kebencian. Mari kita sambut Natal dengan hati seperti orang Majus ya, orang-orang Majus yang menyambut Natal dengan sukacita. Baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya saya akan bacakan suara gembala bagi setiap umat Tuhan. Suara gembala hari ini dengan judul Rencana dan Kasih Allah bagi kita. Romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bisa mengakhiri tahun 2024 dan masuk tahun yang baru, tahun 2025. Doa kami agar kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka. Diberkati pekerjaan dan usaha kami, bebas dari kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, tidak resesi. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Beri rumah di bumi dan di sorga, hidup di bumi ini seperti di sorga, agar semua jemaat Tiberias
akan diprogramkan pesta di sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, rencana dan kasih Allah bagi kita. Yang pertama, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai yang kelima. Di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Di dalam kasih Ia telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Hari-hari kita ke depan sudah tertulis di dalam kitabnya Tuhan. Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 16. Kita harus selalu memikirkan janji dan rencana Tuhan, karena kita hidup di dunia ini karena rencana Tuhan atas kita. Bagian kita terus percaya dan menjadi pelaku firman-Nya. Yang kedua, Allah berdaulat atas kehidupan manusia. Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kata turut bekerja artinya Tuhan dapat menggunakan segala sesuatu untuk mewujudkan rencananya. Apapun kondisi kita, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Tetaplah percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup kita dan telah merencanakan segala sesuatu dengan baik untuk kita. Tidak ada satupun yang berhak untuk menentukan hidupnya sendiri, karena yang berdaulat atas hidup kita adalah Tuhan. Jalani hidup bersama Tuhan, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan yang ketiga, tidak ada kebetulan, karena semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Matius pasal 10 ayat 29 sampai dengan 31. Jika kita memahami tidak ada kebetulan dan semua yang terjadi adalah rencana Tuhan, maka tugas kita adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja, tetapi mengasihi jiwa-jiwa itu juga melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, mari kita melayani Tuhan agar kita menjadi surat Kristus yang terbuka, sehingga banyak orang diselamatkan. Dan percayalah, semua orang, semua yang terjadi dalam hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus kayak berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus lalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Demikianlah suara gembala pada hari ini, kiranya memberkati setiap kita umat Tuhan. Maka bersama-sama kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita bersatu hati, kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap kami hingga hari ini, hingga setiap kami boleh memuji menyembah Tuhan. Maka doa kami, bila setiap pujian, setiap sembah kami semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Maka sebentar kami akan terima firman-Mu. Roh Kudus, oleh kuat kuasa kasih-Mu, mampukan kami, pimpin setiap langkah kami, untuk kami masuk tahun yang baru, kami semakin tertanam dalam Tuhan, kami semakin melekat dengan Tuhan Yesus, semakin andalkan Tuhan, bahkan semakin berbuah bagi kerajaan surga. Berkati, urapi, pakai yang terkasih hamba-Mu, Bapak Pendeta Sandi Siskandar. Kami doa setiap kata kalimat penuh kuasa, penuh mujizat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Mari sama-sama kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwa sebab Tuhan baik selama-lamanya,
kasih setianya dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Kita nyatakan janji Tuhan, firman Tuhan. Sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selamanya. Sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Oh Tuhan, sebab Tuhan, kita nyatakan kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya, kasih setianya untuk selamanya, kasih setianya. Lebih lagi bersama-sama dengan mempercayai, katakan sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Oh kasih-Mu Tuhan, sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Lebih lagi bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus yang sungguh baik. Sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selamanya, setianya. Sebab Tuhan baik, bawasannya kasih. Kita percaya masuk tahun yang baru, kita nyatakan kebaikan kesetiaan Tuhan bagi setiap kita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Kami percaya Yesus, sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selamanya,
beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami sangat-sangat mengucap syukur untuk tahun yang baru. Kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Penyertaan Tuhan akan terus berlanjut. Bahkan di sepanjang tahun 2025 kami akan melihat yaitu setiap perkara-perkara yang besar Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Maka tugas kami hari ini untuk kami tetap percaya, kami tetap beriman, kami tetap hidup takut akan Tuhan, kami hidup menjaga kekudusan, kami hidup berjuang untuk masuk dalam kerajaan sorga, agar kami semuanya Tuhan suci berpikir, suci perkataan, suci perbuatan kami, agar setiap kami, nama kami bersama keluarga besar tidak ada satupun yang terhilang. Nama kami bersama keluarga besar akan termaterai, tercatat sebagai warga kerajaan sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Maka berkati semua yang hadir di sore hari ini, beri kami sukacita, beri kami damai sejahtera, dan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Urapi lidah bibir hamba akan sampaikan firman-Mu, biar saya firman Tuhan yang disampaikan, isi hati Tuhan, menguatkan kami, memulihkan kami, dan memerdekakan hidup kami. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami, sambut firman-Mu, dengar firman Tuhan. Mari bersama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan dengan bangga sama-sama. Kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu, selamat tahun baru, ada shalom, ada shalom. Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa, saya doa semua sehat, Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, dan Bapak Ibu semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Juga menyapa yang tersambung dalam live streaming, shalom, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Tema khotbah di tahun baru di hari ini adalah berjalan bersama Tuhan di tahun baru. Sekali lagi tema khotbah sore hari ini adalah berjalan bersama Tuhan di tahun baru. Kita buka Amsal 3 ayat 5-6. Amsal 3 ayat 5-6 kita akan baca bersama-sama. Yang sudah di sana katakan aku pasti diberkati Tuhan. 3, 2, 1 ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Keterangannya, percaya kepada Tuhan sepenuh hati berarti tidak setengah-setengah dalam iman. Menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepadanya dan percaya bahwa Dia tahu yang terbaik dalam seluruh kehidupan kita. Katakan amin. Jadi saudara, dalam masuk tahun yang baru, tahun 2025, saudara dan saya diharuskan untuk apa? Berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Saudara menyerahkan setiap kekhawatiranmu, setiap ketakutanmu kepada Tuhan. Kenapa? Kalau saudara serahkan setiap kekhawatiranmu, ketakutanmu sama Tuhan, maka Tuhan tidak tinggal diam, tetapi Tuhan yang bertindak untuk memberikan saudara dan saya kekuatan, jaminan kepastian, jaminan kemenangan untuk menghadapi tahun 2025. Ya, jadi saudara dan saya tadi dikatakan bahwa percaya kepada Tuhan sepenuh hati berarti tidak setengah-setengah dalam iman. Ya, artinya tidak setengah-setengah apa? Jangan lagi kita bimbang. Jangan lagi seperti tahun 2024. Kita percaya Tuhan, kita anak-anak Allah, tapi seringkali diperhadapkan situasi yang sulit, situasi yang sukar, kondisi yang gak enak, kondisi yang tidak baik-baik. Seringkali anak-anak Tuhan apa? Mulai bimbang, mulai ragu. Apa iya ya? Saya bisa masuk tahun 2025? Apa iya 2025 saya bisa berhasil? Apa iya 2025 lebih baik daripada 2024? Apa iya karir saya bisa maju? Apa iya saya punya masa depan yang indah? Seringkali apa? Ketika ada kabar-kabar buruk, kabar-kabar berita-berita yang seringkali membuat kita takut, membuat kita khawatir, langsung respon kita adalah cemas. Langsung respon kita adalah bimbang, ragu. Seolah-olah apa? Kita lupa bahwa kita punya kuasa Tuhan yang besar, sehingga masalah kita yang besar diselesaikan dengan kuasanya Tuhan, dengan caranya Tuhan yang ajaib. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Ya, jadi jangan sampai kita lupa kalau kita bimbang ragu, Alkitab catat Bapak Ibu, kita nggak akan menerima apa-apa. Iblis maunya kita sebagai anak-anak Tuhan takut. Iblis maunya iman kita lemah.
Tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya berjalan setiap hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Imanmu semakin bertumbuh, semakin berakar dan semakin kuat. Sehingga saudara dan saya menghasilkan buah yang baik bagi kerajaan surga. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan sampai lemah iman saudara. Jangan sampai saudara dan saya dikalahkan dengan apa? Berita-berita dunia. Yang membuat kita takut, membuat kita cemas. Percaya dengan sepenuh hati. Percaya dengan iman. Ya, dan serahkan semuanya sama Tuhan. 2025. Apa yang saudara belum bisa lihat ke depan. Apa yang saudara dan saya yaitu belum bisa yaitu mengetahui apa yang akan terjadi. Lebih baik saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Lebih baik saudara dan saya diam tenang untuk menantikan pertolongan yang daripada Tuhan. Ya, lebih baik saudara dan saya seperti tadi pagi Ibu Gembala katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Daripada kita sibuk, kita ribut, kita khawatir dengan apa? Berita gonjang-ganjing yang ada di dunia ini. Yang membuat kita takut, yang membuat kita cemas. Yang membuat anak-anak Tuhan imannya makin lemah, makin lemah, makin lemah. Tapi Tuhan mau saudara dan saya, kalau kita sudah dikasih kesempatan masuk 2025, saudara harus tahu, Dia punya rencana yang indah, yang terbaik sepanjang tahun 2025. Artinya saudara dan saya diizinkan Tuhan untuk bisa ada. Saudara melewati semalam tahun 2024 dengan penyertaan Tuhan dan masuk 2025 dengan penyertaan Tuhan yang sama, gak dikurang-kurangin, tetapi akan semakin bertambah, tambah dan berlimpah-limpah dalam hidup. Ini yang harus membuat kita kuat saudara. Ketika ada keluarga kita, ketika ada teman kita mendengar kabar buruk, mendengar berita dunia yang membuat dia takut, yang membuat dia mulai meragukan janji Tuhan. Di situ saudara hadir sebagai anak-anak Tuhan memberikan dia kekuatan. Ya, kan saya selalu bilang berkali-kali, hidup kita gak ditentukan oleh apa kata orang. Hidup kita gak ditentukan oleh apa kata dunia. Hidup kita itu cuma ditentukan oleh kuasa perkataan firman Tuhan Yesus Kristus. Bukan yang lain. Ya, kalau kita setiap hari berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ya, bagi Tuhan tak ada yang, bagi Tuhan tak ada yang mujizatnya. Sepanjang 2025 ku diangkat dan dipulih. Saudara percaya? Percaya? Terjadilah sesuai dengan iman saudara. Slide selanjutnya lagi, belajar dari firman Tuhan. Masuk tahun yang baru, kita diingatkan akan pentingnya apa Bapak Ibu? Yang pertama, mempercayai Tuhan dalam segala hal. Kalau di sini saja saudara sudah mulai meragukan Tuhan, saudara nggak mau percaya sama Tuhan, akan sulit untuk kita menjalani tahun 2025 ini saudara. Tapi kalau saudara mempercayai Tuhan dalam segala hal, baik dalam rumah tanggamu, di dalam ekonomimu, di dalam kesehatanmu, di dalam masa mudamu, di dalam karirmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam masa depanmu, di dalam seluruh aspek hidupmu. Kalau engkau percaya kepada Dia, maka apa saudara? Maka pemeliharaannya sempurna, maka penyertaannya sempurna, maka berkatnya, mujizatnya nyata buat saudara dan saya. Ya, coba kita buka ayatnya saudara. Ya, kalau saudara mempercayai ya Tuhan dalam segala hal. Yeremia 17 ayat 7. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan, yang menaruh harapannya pada. Kalau saudara mempercayai Tuhan dalam segala hal, bukan janji saya. Tadi firman Tuhan bilang apa? Diberkatilah orang yang, ya, artinya yang mempercayai Tuhan dalam segala hal. Ya, yang menaruh harapannya. Apapun yang terjadi 2025, saya mau tetap ikut Yesus, saya mau tetap percaya sama Yesus, saya tetap mau melihat pertolongan yang daripada Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang dahsyat.
Kita harus apa? Ya, harus optimis. Ibu Gembala tadi pagi di khotbah katakan optimis, jangan pesimis. Ya, jangan istilahnya kita sudah kalah sebelum berperang, saudara. Ya, tapi kita harus apa? Bersiap, berjaga-jaga. Ya, kita harus apa? Kita harus ya, ayo membangun strategi-strategi, menguatkan iman kita, kepercayaan kita ditambah lagi, lebih lagi. Karena itu apa? Itu adalah modal awal kita. Untuk apa? Kita bisa menjalani tahun 2025. Apapun yang akan terjadi di depan sana, saudara dan saya punya pegangan, yaitu kita Yesus yang kita andalkan. Saudara dan saya tidak pernah dikecewakan. Itu pegangan kita, saudara. Ya, coba slide selanjutnya lagi. Mempercayai Tuhan dalam segala hal. 2 Korintus 5 ayat 7. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup bukan karena melihat, udah jelas. Jadi saudara harus menggunakan iman. Iman itu belum melihat tapi percaya. Apakah saudara mau beriman untuk tahun 2025? Walaupun saudara baru di tanggal 1 Januari 2025. Masih panjang. Baru hari pertama. Apakah saudara mau memulai sesuatu yang baru? Mau memulai lagi membangun imanmu? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Lebih dengar hari-hari ini kabar baik. Ada waktu luang, setel YouTube, www.tiberias live streaming. Ya, saudara lihat di situ banyak kesaksian mujizat. Di mana kalau saudara dengar, imanmu bertumbuh. Imanmu kuat daripada saudara dengar berita-berita yang buruk, yang tidak baik, yang tidak pasti. Ya, beberapa lalu belum mau tutup akhir tahun, wah banyak ya orang di media sosial kirim yaitu kirim-kirim video, kirim-kirim berita-berita tentang apa? Flu, mewabah lagi. Ya, di sana saudara. Ya, mulai lagi. Ya, seperti zaman dulu COVID-19 ini flu influenza apa itu ada tipe-tipenya. Ya, kalau iman kita nggak kuat, kita akan apa? Kita akan takut saudara, kita akan fokus sama itu. Kita akan fokus sama masalah itu. Tapi kalau kita mempercayai Tuhan, walaupun kita belum melihat, tapi apa? Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sedetik pun. Bahkan Dia menyertai engkau dari 2024, bahkan masuk di 2025. Maka jangan ada pernah keraguan sedikit pun. Gunakan iman kita. Alkitab catat kok, yang dapat mengalahkan dunia, iman kita. Bukan siapa-siapa, tapi iman kita. Maka terjadilah sesuai dengan iman. Maka 2025, saudara punya fokus apa? Imanku semakin kuat, imanku tambah kuat, imanku mau bertumbuh. Suami, ayo ingatkan istri, istri ingatkan suami, suami istri ingatkan anak-anak, anak-anak ingatkan orang tua. Untuk apa? Iman mereka sama-sama bertumbuh. Katakan amin. Saudara, saya pernah ngelihat proses cara penanaman pohon kurma. Ya, pohon kurma itu saudara, kenapa bisa menjadi pohon yang besar, tinggi besar saudara. Ya, dan itu buahnya ya manis sekali, bisa dinikmatin. Tapi pohon kurma itu nggak ada yang pendek, pohonnya besar saudara, tinggi-tinggi. Ya, dan itu biasa ada di daerah timur saudara. Ya, nah saudara, ternyata itu cara nanamnya ya, ketika sudah digali, dimasukkan benihnya saudara, ya, dan ditutup lagi, disiram, dan di atasnya dikasih batu yang besar. Dikasih batu yang besar. Untuk apa saudara? Ketika dia sedang bertumbuh, dia mau bertumbuh ke atas. Dia nggak bisa, belum kuat. Kenapa? Karena ditutupi batu yang besar. Akhirnya dia bertumbuh kemana? Bertumbuh ke bawah. Berakar kuat di bawah, sehingga kalau sudah kuat di bawah saudara, dia apa? Dia naik dengan sendirinya, bertumbuh ke atas sendiri, dan dia menggulingkan batu yang besar itu, sehingga menjadi apa? Bertumbuh menjadi pohon kurma yang besar. Dan buahnya bisa dinikmati. Saudara mungkin hari ini berkata, ada sebuah batu yang besar yang sedang menggencet saudara, yang mungkin masalah. Batu itu gambaran sebagai masalah. Berita-berita buruk, berita-berita dunia yang menakutkan. Batu sebagai batu yang besar yang mungkin menghimpit, menggencet saudara, menekan saudara. Tapi ketahuilah, bukan membuat saudara dan saya mati, bukan membuat saudara dan saya hilang, tapi semakin engkau bertumbuh, berakar kuat, sehingga saudara bisa menggulingkan batu yang besar itu, sehingga saudara menang atas setiap masalah. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Ya,
Kita selalu diajarkan di Tiberias agar saudara dan saya menang atas setiap masalah. Kita menang atas dosa, menang atas tipu muslihat iblis, menang atas segala yang jahat. Katakan amin. Kita selalu diajarkan saudara. Ya, maka hari ini harus percaya. Ya, walaupun kau belum melihat 2025 seperti apa, tapi modalnya mempercayai Tuhan dalam segala hal. Selanjutnya lagi, saat kita mempercayai Tuhan, kita berjalan dalam iman, bukan penglihatan. Ya, Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Percaya kepadanya adalah jaminan bahwa Anda tidak akan pernah dikecewakan. Percaya kepada Tuhan, jaminan bahwa saudara tidak akan pernah dikecewakan. Percaya kepada Tuhan berarti menyerahkan seluruh hidup kita ke tangannya. Bahkan saat kita tidak melihat jalan keluar. Ini saudara, bagian dari iman, percaya. Ya, sekalipun kau belum melihat, sekalipun kau belum mendapat, sekalipun kau belum menerima, tetaplah percaya. Ya, slide selanjutnya lagi. Ketika Anda mempercayai Tuhan dalam segala hal, bahkan hal yang tidak masuk akal bagi manusia, Anda membuka pintu bagi mujizatnya. Semakin bagi manusia nggak mungkin, nggak masuk di akal, maka Tuhan semakin buka pintu-pintu mujizat buat saudara dan saya. Kalau kita masih bisa pikirin, Tuhan belum bekerja. Karena kita masih pakai kekuatan kita, masih pakai koneksi kita, masih pakai apa? Keahlian kita, skill, kemampuan kita. Tapi kalau kita benar-benar udah Tuhan, aku udah bentok, aku udah gak bisa lagi Tuhan. Sehingga kita setiap hari cuma angkat tangan. Kita cuma bisa berserah sama Tuhan. Di situ, di saat titik kita di mana kita udah gak bisa ngapa-ngapain, di situ Tuhan turun tangan untuk menolong saudara dan saya memberikan mujizat. Jadi hari ini ayo, modal awal kita diingatkan di tahun 2025, tahun yang baru ini. Kita harus mempercayai Tuhan dalam segala hal. Libatkan Dia, andalkan Dia. Jangan pernah lupakan Tuhan. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari di tahun yang baru ini? Diingatkan kita akan pentingnya apa? Berjalan bersama Tuhan di tahun yang baru. Bukan hanya kita mau mempercayai, banyak orang-orang, anak-anak Tuhan, dia hanya sekedar percaya, tapi dia gak mau jalan. Udah apalagi di zona nyaman. Apalagi ngelihat ya mungkin hidupnya ya baik-baik saja, nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Ya, atau nggak sekali udah terima mujizat, udah nyaman lagi, nggak mau berjuang lagi. Ya, seringkali saudara kita hanya mempercayai, tapi kita lupa untuk melangkah. Kita lupa untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan mau saudara dan saya terus bertumbuh. Berjalan bersama Tuhan itu terus bertumbuh. Nggak pernah diam di tempat. Tapi memang seringkali berbeda dengan cara dunia. Kalau cara dunia kan ekspres, instan, tiba-tiba naik, tiba-tiba cepat. Tapi kalau setiap anak-anak Tuhan, itu caranya melalui namanya proses. Mungkin saudara berkata, Pak ikut Tuhan kok prosesnya cuma 0,1%, 1%, 2%, kok nggak signifikan? Saya mau bilang, itu namanya progres. Kalau masih ada 0,1, 1, 0,5, ya, saudara harus apa? Sadar, ikut Tuhan itu berproses. Dan selama berproses, saudara pasti progres. Katakan amin. Kecuali saudara berontak. Kecuali saudara apa? Menyalahkan Tuhan, sungut-sungut. Ketika masa-masa proses, Tuhan jahat. Tuhan gak sayang saya, Tuhan gak setia. Oh, saudara terus memperkatakan perkataan yang tidak benar, tidak baik. Bahkan saudara kecewa sama Tuhan. Di situ saudara nggak ada kekuatan. Di situ saudara nggak akan pernah bisa melangkah maju. Ya, makanya 2025, saudara nggak perlu bawa lagi yang lama. Nggak perlu nengok-nengok ke belakang lagi. Nggak perlu lihat-lihat lagi yang di 2024. Yang di 2024 udah tinggal semalam. Bagasimu udah dibawa di sana, udah dibuang di sana. Hari ini semua engkau bawa koper yang baru. Supaya apa? Tuhan isi dengan berkat-berkat yang baru, harapan yang baru, mujizat yang baru. Jangan pernah menyalahkan tahun lalu. Jangan pernah menyalahkan siapa-siapa. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tetapi apa? Setiap masalah membuat kita semakin kuat dan membuat kita tahan uji. Ingat, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui batas kekuatan. Kalau udah melampaui, dia yang take over. Dia ambil alih. Kalau kita udah gak kuat, dia yang ambil alih. Jangan kita fokus pikirin. Ya.
Kita buka Ulangan 31 ayat 6. Ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang tahun baru ini. Ulangan 31 ayat 6 kita baca. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan, Ia tidak akan membiarkan kau dan tidak akan meninggalkan kau. Katakan amin. Nih, ini janjinya Tuhan. Kalau saudara mau berjalan bersama dengan Tuhan di tahun baru, coba tampilkan lagi. Saudara ya, lihat, Dia akan menyertai saudara dan tidak akan meninggalkan saudara. Kalau saudara mau berjalan bersama dengan Tuhan, pilihan di tangan saudara. Saudara mau berjalan dengan siapa? Mau pakai hikmat manusia? Mau pakai kekuatan manusia? Pasti gagal. Semakin saudara berharap sama manusia, semakin besar kekecewaan yang akan saudara alami. Tapi semakin besar saudara berjalan bersama Tuhan, semakin saudara terus nempel sama Tuhan, dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, maka semakin besar pertolongannya yang akan saudara lihat, yang akan saudara alami. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Di tahun baru ini, Dia yang akan menjanjikan ya, pemeliharaan, penyertaan, penyediaan yang sempurna. Coba Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang tahun ini, ya, coba kita baca Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan. Jadi saudara juga berjalan bersama dengan Tuhan, saudara menyerahkan semuanya, ya, keraguanmu, ketakutanmu, kecemasanmu kepada Dia. Percaya, baru Dia akan bertindak. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ini janji buat saudara dan saya yang mau berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang tahun ini. Mazmur 121 ayat 8. Nah, ini janjinya lagi saudara. Kita baca 3, 2, 1 ya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini janji. Bilang sama saya janji. 1, 2, 3, janji. Ya, janjinya ya dan amin. Asal saudara mau berjalan bersama dengan Tuhan, jangan kabur-kaburan lagi, jangan hilang-hilangan lagi. Jangan kecewa lagi sama Tuhan. Kalau 2024 begitu, 2025 harus semakin cinta Tuhan, harus semakin sayang sama Tuhan, harus semakin dekat sama Tuhan, harus semakin intim sama Tuhan. Dengan apa? Bangun mesbah doa. Bangun pujian penyembah, ini kan baru masih tanggal 1, masih awal yang baru. Ayo bangun komitmen, suami istri, ya ajak, yuk kita baca renungan yuk, nih mulai tanggal 1 nih, masih awal, ayo mau mulai dari mana dulu, ayo Kejadian, ayo mau gak? Ajak suami istri, anak-anak bikin grup, nanti baca setiap hari. Saudara harus biasakan, jangan mau terima berkat loh, tapi saudara gak mau nempel sama pokok berkatnya, sama sumber berkatnya. Saudara gak mau ngikutin apa yang dia mau. Gak mau menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, untuk saudara dan saya apa? Kuat. Dengan merenungkan firman Tuhan, pujian penyembahan. Ya, baca, itu renungkan terus, berulang-ulang. Semakin hari saudara semakin dekat sama Tuhan. Walaupun secara nggak langsung saudara nggak sadar. Di depan banyak masalah, banyak berita buruk, banyak berita yang menakutkan. Wah, banyak prediksi segala macam. Tapi ketika saudara fokusnya nempel sama Tuhan, saudara nggak ngelihat besarnya masalah lagi. Tapi saudara akan berkemenangan menghadapi setiap masalah. Saudara jadi lupa fokusnya nggak ke masalah lagi. Nggak ke besarnya tantangan lagi. Saudara karena fokusnya dekat, nempel sama Tuhan. Nyenengin Tuhan, cari perkara-perkara yang di atas. Ya, lanjut. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita tidak perlu takut menghadapi masa depan. Di tahun baru ini, serahkan segala rencanamu kepada Tuhan. Karena Dia yang akan meneguhkan langkahmu. Tahun baru adalah kesempatan untuk berjalan lebih dekat dengan Tuhan. Ya, ini kesempatan. Berjalan lebih dekat sama Tuhan. Ya, arahkan, bapak-bapak arahkan istrimu. Istri ingatkan suamimu, orang tua ingatkan anak-anakmu, ya. Jangan ingat-ingat lagi yang 2024. Ya, semua hari ini membangun, fokus masing-masing kita membangun hubungan yang intim, yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau
Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau, ku mengasihi. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Slide selanjutnya. Kita tidak tahu apa yang menanti di depan, tetapi kita tahu siapa yang berjalan bersama kita. Ketika Anda berjalan dengan Tuhan, Anda tidak akan pernah tersesat. Kita nggak tahu di depan ada apa, nggak ada yang pernah tahu, nggak ada yang bisa prediksi. Tapi saudara tahu, saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan. Mungkin suatu hari nanti orang nggak bisa nolong kita lagi. Manusia mengecewakan, orang terdekat kita sekalipun mengecewakan. Tapi kabar baiknya Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan gak pernah mengecewakan kita. Dia selalu ada buat saudara dan saya. Maka hari ini apa? Saudara dan saya walaupun menghadapi yaitu istilahnya ya jalan-jalan yang mungkin gak ada jalan keluar lagi. Ya mungkin berkata udah gak ada harapan. Mungkin saudara melihat ya situasi semakin sulit. Ya, tetapi apa? Saudara tahu, saudara berjalan bersama siapa? Bersama Yesus. Yesus yang sudah berkorban buat saudara dan saya, dia lahir, dia datang, dan dia juga memberikan nyawanya sebagai tebusan buat saudara dan saya. Itu bentuk kasihnya yang besar. Ya. Bentuk pengorbanannya, cintanya yang besar. Agar saudara dan saya tidak binasa. Agar saudara dan saya beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Mendiang Pendeta Pariaji selalu ingatkan saudara, buat apa kita punya isi dunia, tapi hilang nyawa kita. Artinya apa? Buat apa kita kejar yang ada di dunia, tapi lupa untuk apa? Bicara keselamatan kita. Kita harus berjuang juga untuk ke surga. Nggak mudah. Makanya harus apa? Harus dibangun setiap hari, komitmen, konsisten, hari demi hari. Kalau lupa, kembali lagi. Kalau salah minta ampun sama Tuhan, cepat-cepat bertobat. Selagi masih ada kesempatan, selalu dikatakan gembala sekali masih ada kesempatan, selagi masih ada kesempatan, mari bertobat. Karena di alam roh tidak ada lagi pertobatan, saudara. Maka hari ini saudara yang berjalan bersama dengan Tuhan, saudara tidak perlu takut, tidak perlu khawatir menghadapi tahun 2025. Karena saudara dan saya akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, yang terakhir, yuk pemusik, worship leader, boleh maju ke depan. Yang ketiga, di tahun baru ini saudara, kita diingatkan akan pentingnya apa? Komitmen untuk hidup kudus. Ini penting saudara. 2025 saudara berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang tahun baru ini. Diingatkan apa? Komitmen hidup kudus. Semalam di countdown, Ibu Gembala mengatakan, pesan, hidup dalam kekudusan. Sepenuh-penuhnya hidup dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran. Supaya apa? Berkat Tuhan 100 lipat kali ganda akan diberikan, akan dicurahkan. Tapi hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, komitmen. Ya, coba kita buka 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Yuk kita baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab, mohon maaf ya saudara, sampai hari ini masih banyak jemaat Tuhan ketika diajar tentang kekudusan, dia kesinggung. Mohon maaf ya, responnya tuh cuek, responnya acuh tak acuh. Justru saudara bersyukur dikasih tahu, saudara tahu nggak kudus? Bahasa aslinya itu dari kata kados. Artinya dipisahkan atau terpisah. Ilustrasinya seperti gini loh. Saudara habis cuci baju. Baju yang kotor dicuci jadi bersih. Setelah bersih dilipat, disetrika, dikasih wangi-wangian mungkin. Pertanyaan saya, ketika sudah rapi seperti itu bersih, pertanyaan saya, saudara taruh di tempat yang mana? Tempat yang mana? Bersih. Kenapa nggak di tempat yang kotor lagi? Capek ya? Betul? Sia-sia. Karena bisa bau lagi, nanti jadi bau apek. Betul apa betul? Ini biasa ibu-ibu nih. Nah, ini jago nih. Bu, betul apa betul bu? Iya. Engkau pasti taruh di tempat yang
bersih. Karena udah bersih. Sama, Tuhan juga mau kita gitu, kudus. Kita dipisahkan, kita dibersihkan dari apa? Dari dunia. Agar saudara dan saya jangan apa? Jangan hidupnya serupa dengan dunia. Kan udah jelas. Saudara dan saya hidupnya serupa, segambar seperti Kristus, seperti Allah. Jadi kalau saudara disuruh komitmen hidup kudus, itu bukannya artinya saudara dikekang, atau saudara dihalang-halangi, atau saudara sedang dihakimi. Tidak. Justru bersyukur saudara disayang. Gembala sidang selalu ingatkan jemaat Tiberias untuk hidup kudus. Artinya gembala sidang gereja Tiberias sayang dengan jemaatnya, sayang dengan domba-domba, sayang dengan jiwa-jiwanya. Dipisahkan agar kita tidak tercemar, agar kita berbeda. Coba kita buka lagi Yohanes 14 ayat 15. Kenapa kita harus hidup kudus, komitmen? Kita baca 3, 2, 1 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti. Saya bertanya sama Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan Yesus? Coba yang mengasihi Tuhan Yesus. Apakah Bapak Ibu mau hidup kudus? Mau komitmen hidup kudus? Mau menuruti setiap perintah Tuhan? Boleh lihat tangan-tangannya. Terjadilah sesuai dengan iman saudara. Jadi gak ada kata gak bisa kudus, apalagi anak-anak muda. Gak bisa Pak, gak bisa. Bisa. Jangan kalah sama dosa. Kau sudah dikuduskan. Kau mahal. Bilang kiri kanannya, kamu mahal. Bilang-bilang, kamu mahal. Mahal. Yang dibilang mahal muka cembetut lagi. Saya mau bilang, kita semua mahal, berharga. Ditebus tuh nggak sembarangan. Makanya kenapa kita harus hidup kudus? Dia karena dia kudus. Dia nggak mau kita tercemar. Kita dipisahkan, bersyukur. Itu bentuk sebagai kita mengasihi dia, saudara. Coba 1 Tesalonika 4 ayat 7. Ini yang terakhir, ayat terakhir. Kita baca. Allah memanggil kita, melainkan apa? Bapak Ibu dipanggil sampai hari ini. Ingat, Bapak Ibu dipanggil loh. Masuk tahun 2025. Mohon maaf, mungkin ada yang enggak dipanggil. Saya ingat saudara, tahun lalu saya ingat banget. Saya pelayanan malam Natal itu di Karawaci. Saya lagi perjamuan kudus, ada bapak-bapak yang biasa bantu untuk ngangkat perjamuan pengerja sana. Saya lihat orang rajin setia. Dan setiap kali di akhir doa, saya selalu sebut nama bapak ini untuk ucap berkat buat dia. Setelah itu tahun baru saya ke situ lagi, hari Minggunya selang berapa hari. Dan saya lihat waktu perjamuan kudus bukan bapak ini saudara. Tapi saya tetap ucap berkat buat bapak ini. Bapak ini sehat, panjang umur. Ternyata setelah doa berkat, worship leader samperin saya. Pak, tadi yang bapak doain itu buat si bapak itu udah dipanggil Tuhan Kak ke rumah bapak di surga. Aduh. Saya bilang kapan? Tanggal 31 Desember. Saya di perjalanan menuju sesi berikutnya, saya bertanya sama Tuhan, kok Tuhan kenapa gak kasih kesempatan buat Bapak itu masuk di tahun yang baru. Tinggal beberapa jam lagi, habis pelayanan, pergantian tahun masuk 1 Januari 2024. Saya tanya-tanya sama Tuhan, kenapa itu? Seolah-olah kayak diingatkan, yang terjadi itu seringkali bukan kehendak dia, tapi seringkali kehendak kita. Kita lebih ngotot, maunya saya. Makanya apa? Ngalamin kekecewaan terus. Ngalamin rasa sakit terus. Ngalamin rasanya kayaknya enggak dihargain, enggak dihormatin. Karena kita melakukan selama ini seturut dengan kehendak kita. Kita lupa saudara,
Ada yang jauh lebih diprioritaskan, diutamakan, yaitu hanya kehendak Tuhan. Karena hidup kita sampai hari ini untuk memuliakan Tuhan, bukan ngejar perkenanan manusia, perkenanan si A, si B, si C, tidak. Tapi kita sama-sama berkumpul di tempat ini semuanya untuk mengejar perkenanan Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Semakin kau cari perkenanan manusia, semakin rasa sakit itu ada dalam hidupmu. Semakin kekecewaan itu ada dalam hidupmu. Tapi semakin kau cari perkenanan Tuhan, semakin kau prioritaskan Tuhan, maka rasa kekecewaan itu tidak ada dalam hidupmu. Yang ada rasa damai, sukacita, berkat, kasih kuasa Tuhan. Maka hari ini kita semua dipanggil. Bukan lagi untuk melakukan apa yang cemara, tapi untuk melakukan apa yang kudus. Ada amin? Bilang kiri kanannya, kamu dipanggil. Bukan untuk melakukan yang cemara, tapi melakukan apa yang kudus. Katakan amin. Selanjutnya lagi, hidup kudus bukan pilihan. Perhatikan Bapak Ibu, hidup kudus bukanlah pilihan, tetapi panggilan Tuhan bagi setiap orang percaya. Jadi Bapak Ibu di tempat ini semua orang percaya anak Tuhan, kita dipanggil untuk hidup kudus. Bukan pilihan, bukan suka gak suka, mau gak mau. Tapi ini panggilan kita. Mau gak kita responi panggilan Tuhan? Mau gak kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa? Mau gak kita mengikuti kehendaknya? Komitmen untuk hidup kudus adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Dengan kita hidup kudus, kita membuktikan bahwa hidup kita mengasihi Tuhan. Kita menyayangi Tuhan. Kita memprioritaskan Tuhan. Dan hidup kudus berarti memisahkan diri dari dosa. Dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Keterangannya, Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi jangan berkata, Pak, saya gak bisa Pak. Selalu saya jatuh di dosa yang sama. Saya mau bilang, bukan pakai kekuatanmu, tapi gunakan Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus yang ada dalam hidupmu. Roh Kudus sudah diberikan. Seperti zaman kisah para rasul, murid-murid waktu Roh Kudus dicurahkan dalam hidup mereka, mereka memiliki keberanian untuk mereka apa? Menginjil. Petrus, Yohanes, mereka menginjil walaupun ada ancaman, walaupun ditangkap, dipenjara, dianiaya. Karena ada kekuatan Roh Kudus yang memampukan dia. Sama hari ini juga. Dosa 2024 sudah selesai. Tutup buku. Semua sudah tinggal di sana. Hari ini engkau mulai yang baru. Semua yang baru, semua yang baik. Memulai di dalam kekudusan. Doa setiap hari, hidup dalam pertobatan, berjuang. Roh Kudus mampukan aku, ingatkan aku. Beri aku roh pertobatan setiap hari. Untuk aku hidup berjalan bersama Tuhan. Hidupku dipakai untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Sebagai kesimpulan, tahun baru adalah kesempatan untuk melangkah lebih dekat dengan Tuhan. Tahun baru biarlah hidup kita dipimpin oleh firman-Nya. Berkomitmen hidup dalam kekudusan. Tahun baru adalah panggilan untuk terus memuliakan Tuhan di setiap langkah kita. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita bangkit berdiri. Angkat tangan kita dua-dua. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Bilang kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat tangan kita dua-dua.
Anugerah-Mu melimpah. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Biar ini jadi doa kita di awal tahun, saudara. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan. Katakan kekuatan di jiwaku. Adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan. Kasih-Mu. Mari di tahun yang baru ini angkat tanganmu, melangkah bersama Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Percaya Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai di atas kepala kita. Sorak-sorai kemuliaan bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah. Angkat tangan kita dua-dua. Kita belum tahu apa yang akan terjadi 2025. Tapi Tuhan janjikan. Tuhan buat undangan buat saudara dan saya. Mari berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang tahun baru ini. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu, jangan menjadi lemah. Tapi semakin hari kau semakin kuat bersama dengan Tuhan. Berkomitmen, percaya walau belum melihat, percaya. Percaya. Tuhan pulihkan rumah tanggamu, Tuhan pulihkan kesehatanmu, Tuhan pulihkan ekonomimu, Tuhan pulihkan masa mudamu, Tuhan pulihkan setiap aspek hidupmu di tahun yang baru ini. Kalau engkau mau percaya, mari suami istri boleh gandengan tangan. Kalau engkau datang sama anak-anakmu, peluk anak-anakmu. Biar engkau sekeluarga berjalan bersama Tuhan. Percaya, jangan lagi bimbang, jangan lagi ragu, jangan setengah-setengah. Kalau engkau hari ini cuma datang dengan anakmu, dengan orang tuamu, bergandengan. Jangan pisah-pisah duduknya. Jangan sendiri-sendiri, ini udah tahun baru. Ayo, sepakat, 2-3 orang sepakat minta Tuhan kasih. Kalau hari ini kau datang sendirian,
Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Komitmen hidup kudus, hidup bagi Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Maka engkau gak akan pernah celaka. Kau gak akan pernah dibiarkan jatuh tergeletak. Kau tidak akan pernah dikalahkan oleh masalah. Tapi engkau orang-orang yang mengalahkan masalah bersama dengan Tuhan. Kalau ini jadi doamu, kalau ini jadi doamu, bersamamu. Katakan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Kami percaya sepanjang tahun 2025 anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Tepuk tangan di atas kepala kita. Sorak-sorai katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar setiap firman ini yang kami dengar menjadi modal awal, menjadi kekuatan, pegangan dalam kami menghadapi tahun yang baru ini Tuhan. Kami mau terus percaya, walau belum melihat kami mau tetap percaya, kami mau tetap ikut Yesus, kami gak mau tinggalkan Yesus. Dan kami mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami berkomitmen di tahun ini, kami hidup kudus, hidup di dalam kekudusan, maka kami akan menerima berkat 100 lipat kali ganda dari kerajaan sorga. Kami tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak hutang-hutang. Rumah tangga kami diberkati, suami, istri, anak-anak, toko, dagangan, bisnis, proyek, tender, karir. Sepanjang minggu, bulan, tahun 2025. Tuhan berkati berhasil 10 kali ganda, 100 kali ganda. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan dengan bangga sama-sama. Kita katakan, amin. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam jemaat kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita sambut tubuh dan darah Kristus di hari yang pertama di tahun 2025. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku.
kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus sesuai dengan perintah Tuhan kepada gembala sidang. Kembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus, ada tanda, ada kuasa, ada mujizat. Yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, yang lemah beroleh kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu kita angkat rotinya terlebih dahulu tinggi-tinggi di atas kepala kita yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama dengan iman percaya kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan surga. Kedua, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa, rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Ketiga, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar rumah sakit, tidak terkapar ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, tumor, ginjal, tidak cuci darah. Aku tolak sakit jantung, paru-paru, liver, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Aku tolak pengentalan darah. Aku tolak kanker tulang. Aku tolak saraf kejepit. Berkati pencernaanku, lambungku, ususku sempurna sehat, tidak kanker usus. Dimanapun aku pergi melangkah berada, dijaga pasukan malaikat, tidak celaka, tidak bahaya, tidak mengalami maut, tidak terpapar virus-virus apapun. Aku aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Makanlah, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita angkat anggurnya tinggi-tinggi di atas kepala kita yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama Bapak Ibu dengan iman percaya kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, menyucikan, menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan dan perbuatannya. Berkati rumah tanggaku, rumah tangga yang suci kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluargaku dari perceraian. Jauhkan keluargaku dari orang ketiga. Mulutku disucikan, dikuduskan, tidak nipu, tidak dusta. Doa-doaku penuh kuasa. Tanganku disucikan, dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang ku pegang, yang ku kerjakan pasti berhasil. Kami tolak segala fitnah, fitnah atas keluargaku, fitnah atas gereja. Kedua, oleh darah Yesus, darah anak, domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga surga. Sebagai warga surga, kami semua kumpul di bumi, kumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya segala penyakitku sembuh hari ini. Jangan diminum dulu. Mari Bapak Ibu ucap berkat. Ya, para suami ucap berkat untuk istri, para istri ucap berkat untuk suamimu, para orang tua ucap berkat buat anak-anakmu, anak-anak ucap berkat untuk orang tuamu. Mari di awal tahun yang baru ini kita saling mengucapkan berkat, kita saling mendoakan agar doa orang benar besar kuasanya. Mari kembali bersama-sama dengan iman percaya. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan tidur di padang gurun, diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Kedua, bangsa Israel dengan roti mana jubah baru, baju baru, artinya mulia, kami mulia, terbang kawan, jumpa Tuhan, pesta di surga. Ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan, generasi majikan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak hutang-hutang. Aku terus naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang kupegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2025. Tuhan berkati berhasil 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, penderitaan, segala kutuk, semua sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan.
Sama-sama kita mengucap syukur telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus pada sore hari ini. Mari sama-sama kembali kita bagi kita nyatakan kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tinggal dalam setiap kita dan kita tinggal dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari kita berdoa buat minyak urapan. Saudara yang bawa minyak urapan, angkat minyak saudara. Saudara yang tidak bawa, saudara angkat tangan saudara. Nanti pulang saudara bisa itu minta yang sudah didoakan. Mari sama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan, dikuduskan oleh Gembala Martir, Gereja Martir di akhir zaman ini mengajar kami berdoa. Yang pertama, minyak urapan, muliakan Allah, muliakan manusia. Artinya kami yang diurapi minyak urapan sepanjang tahun 2025, hidup kami penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa mengusir setan, bahkan juga mengusir roh jahat, bahkan menyembuhkan sakit penyakit. Kami doa sepanjang tahun 2025 kami diurapi minyak urapan. Kami menang atas dosa, menang atas setan, menang atas segala kuasa jahat, menang atas tipu muslihat iblis. Kami tidak sakit-sakitan, kami sehat, kami panjang umur. Yang ketiga, minyak urapan punya kuasa menghancurkan segala kutuk. Kami yang diurapi minyak urapan sepanjang tahun 2025 kami tolak kutuk miskin, kutuk bangkrut, kutuk gagal, kutuk kekurangan, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk 7, 8, 9, 10 keturunan dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dan yang keempat, minyak urapan punya kuasa mengurapi kami lebih dari teman sekutu. Kami yang diurapi minyak urapan sepanjang tahun 2025 kami generasi majikan, kami terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Anak-anak muda, generasi the best, the biggest, tidak gagal, punya masa depan yang indah. Yang bekerja akan dipromosikan Tuhan, akan diangkat Tuhan. Yang belum dapat pekerjaan, tahun ini Tuhan beri pekerjaan yang terbaru, yang terbaik dari kerajaan surga. Bahkan mereka yang studi mereka diberkati berhasil, tidak gagal. Mereka semua lulus dengan nilai tertinggi, mereka jadi sarjana, mereka dapat beasiswa dalam luar negeri, tidak gagal. Bahkan kami semua yang diurapi minyak urapan sepanjang tahun 2025 kami dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, pesta di sorga kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua. Kami juga berdoa Tuhan untuk permohonan doa setiap jemaatmu di awal tahun 2025 ini. Kami imani doa orang benar, dengan yakin doakan besar kuasanya. Dan di atas kayu salib sana Tuhan katakan semuanya sudah selesai. Kami berdoa, ucap berkat untuk Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama Pendeta Argo Pariaji, Pendeta Dr. Ariso Pariaji. Beri kesehatan, panjang umur, ekstra tenaga, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali terus pakai Gembala Sidang memenangkan banyak jiwa bagi surga. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan, Bonerges Youth Ministry, Beloved Kids, Tiberias Choir, Tuhan berkati, Tuhan sayangi, Tuhan pelihara sempurna. Kami berdoa buat jemaat Tuhan, sebentar mereka akan pulang, mereka dijaga pasukan malaikat, tidak celaka, tidak bahaya, tidak mengalami maut. Di tangan mereka ada kuasa, di mulut mereka ada kuasa, di hidup mereka ada kuasa. Apapun yang mereka pegang kerjakan berhasil. Mereka pulang dari tempat ini bawa sukacita, damai sejahtera, dan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Berkati koordinator di tempat ini, bahkan seluruh pengerja yang sudah melayani di tempat ini, semua jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia. Tuhan yang berkati berlipat-lipat kali ganda. Berkati worship team, berkati Bapak Richard Dajo,
bersama keluarga, penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Kami juga berkati Pak Sony bersama keluarga, penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Para backup singer, Tuhan berkati hidupnya, mereka berlimpah dengan urapan Tuhan, bahkan hidup mereka penuh kemuliaan Tuhan, penuh kuasa, penuh mujizat. Para imam musik, Tuhan berkati Jeremy, berkati Sandy, juga berkati George, berkati juga Daniel. Tuhan berkati hidup mereka penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Maka soundman, multimedia, tim event, bahkan semua yang melayani Tuhan tanpa terkecuali, berkat Tuhan sempurna bagi kehidupan kami. Yang terakhir kami ucap berkat buat bangsa kami Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, seluruh Menteri TNI, Polri, perawat, dokter, suster, berikan kesehatan, berikan hikmat, roh takut akan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan, kebijakan semua yang tepat, yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat yang terbaik dari kerajaan surga. Tuhan memberkati seluruh hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, rumah tanggamu, orang tuamu, Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu, Tuhan memberkati studi anak-anakmu berhasil. Apapun yang kau pegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2025. Percayalah, Tuhan pasti buat berhasil. Terimalah berkat, rahmat, kasih, karunia dalam Bapa di surga, serta penyertaan perlindungan dari Roh Kudus senantiasa menuntun, membimbing kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan sedang 2 kali menjemput. Saya pindah semua kawan-kawan terbang ke sorga, pesta di sorga bersama dengan Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama siap kita yang percaya disayang sama Tuhan dengan bangga kita katakan amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Seindah